Shalom jemaat dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, Shalom. Shalom. Maupun jemaat yang sedang mengikuti dari rumah, Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini gereja kita boleh mengadakan ibadah live streaming untuk pertama kalinya. Dan juga hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari saudara sekalian kita boleh persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita boleh meninggalkan segala aktivitas kita yang lain terlebih dahulu saudara. Mari kita saat ini hanya ingin berfokus dan hanya ingin menyembah Tuhan saja. Mari saudara, saya mengajak kita semua boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saudara, ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita semua. Amin. Saudara, dengan tetap bangkit berdiri, saya rindu mengajak saat ini kita untuk boleh mengingat Yesus Kristus. Kita boleh mengingat karya keselamatannya untuk setiap kita. Mari kita boleh berikan pujian yang terbaik, kita berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari katakan, ku pandang kemuliaan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kita sujud di depan tahtanya, sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Nya, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi Dia segala pujian, bagi segala pujian, hormat kemuliaan. Katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, Dia selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan
Kristus Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapannya. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Berkorban bagiku, katakan maka jiwaku memuja. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Kan nyanyikan sekali, Engkau Tuhan ku tinggikan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja, Raja, mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Bersama-sama dengan serempak kita sebut namanya, Yesus Kristus Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan, penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Kami mengucap syukur kepadamu karena karya keselamatan yang Kau telah lakukan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu berlimpah atas kehidupan setiap kami. Tuhan, saat ini Tuhan, biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh fokus hanya kepada Tuhan. Jikalau di antara kami sekarang ini ada pikiran-pikiran yang lain, mohon Roh Kudus yang boleh membantu kami menanggalkannya terlebih dahulu. Kami tidak mau Tuhan terlewat dari berkat firman Tuhan, berkat rohani daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini setiap kami, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mau menyembah memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri saudara, mari kita mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara, biarlah hari ini kita boleh datang dengan hati yang bersuka cita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah begitu baik. Dia sudah menebus kita. Dia sangat mengasihi hidup kita, saudara. Mengasihi setiap kita. Karena itu mari kita boleh bertepuk tangan. Kita memuji dengan segenap hati kita. Kita sudah menerima sukacita surga itu. Bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Angkat tangan kita, lambaikan pada Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi. Katakan dengan iman, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Sama-sama makin berdiri, yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang. Terus lebih semangat lagi, yuk. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga. Sekali lagi sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kerinduan kita itu boleh seperti rusa yang sangat merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah biarlah jiwa kita juga saat ini merindukan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai persiapan hati kita. Seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Kita kembali lagi dari awal, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembah. Mari kita boleh kembali mengangkat tangan kita di hadapannya, panggil namanya. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kita pujikan sekali lagi Yesus, Yesus dengan lebih lembut lagi. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya. Kau segalanya bagiku. Ya Tuhan, taruhlah dalam hati kami yang terdalam satu kerinduan untuk mendengar firman.
Kami rindu ya Tuhan bahwa firman-Mu bukan hanya kami pelajari, tetapi juga kami alami di dalam kehidupan kami ini. Firman-Mu itulah sumber otoritas ajaran, sumber dari iman percaya kami kepadamu, dan juga menjadi otoritas satu-satunya yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bentuklah ya Tuhan pikiran hati kami dan perbuatan kami seperti Kristus, agar kami boleh layak ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Pada hari ini ya Tuhan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kami juga dipersiapkan hati kami untuk memasuki perjamuan kudus. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya sungguh-sungguh Tuhan Engkau menguasai kami, hati kami, pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang sudah hadir dalam gedung ibadah pada hari ini, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing, dan juga hamba-Mu. Demikianlah ya Tuhan, doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Amin. Shalom kepada Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar? Kita sudah lama tidak berjumpa, tetapi pada hari ini adakah masih sukacita di dalam diri kita masing-masing? Di tengah situasi pandemi yang masih belum selesai, kita beribadah di rumah, masih belum dalam tahap normal kita itu beribadah. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah kita boleh bersama-sama tetap memiliki satu hati yang penuh sukacita kita, untuk benar-benar kita itu mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadah ini. Terlebih dahulu sebelum saya membaca firman Tuhan dan merenungkannya, izinkan saya menyampaikan salam hormat kami kepada jemaat yang ada di BCS dari Seminari Alkitab Asia Tenggara. Nah, pada hari ini sesuai dengan tema yang telah diberikan oleh gereja, kita bersama-sama membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan mengupas bagian pertama dari 7 tanda yang akan dikupas selama 7 minggu berturut-turut di tempat ini. Inilah tanda yang pertama, kita akan melihat dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu perkawinan di Kana. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Bapak Ibu saudara sekalian boleh menyimak apa yang saya bacakan pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, 30 tahun yang lalu saya itu pergi ke Hong Kong. Pada waktu itu saya menginap di sebuah apartemen bersama dengan paman saya. Nah, pada waktu saya kemudian turun dari apartemen mau jalan-jalan untuk makan malam, Bapak Ibu. Itu hari pertama saya datang. Sampai kemudian di lantai 1, waktu kami mau keluar, di situ ada penjaganya. Ya, seperti kalau Bapak Ibu ke apartemen di Chinatown yang ada di Singapura, itu selalu di lantai 1-nya itu ada penjaganya, orang-orang tua biasanya yang menjaga. Nah, orang tua ini tahu kami itu rasanya tamu, kemudian mengatakan seperti ini, mau kemana? Tanyanya ya, oh kami mau makan di sekitar sini. Oke, kamu cari tanda ya, supaya kamu bisa balik ke apartemen ini. Karena kami ini satu blok yang besar, itu semua pintu ke apartemennya, semua pintu untuk menuju ke unit masing-masing, itu sama. Ya, jadi kita diberitahu itu. Oke, saya dengan paman saya, lihat-lihat begini. Dulu tidak ada Google Map ya, tidak ada Google Map gitu ya, tidak ada HP. Kami tidak bawa juga kertas, kemudian kami juga tidak bawa pen. Jadi kami hanya mengandalkan ingatan aja, oh ini seperti ini, lalu jalan itu. Ya sudah, kami keluar. Pada waktu kami keluar, kemudian, nah kami ini lupa ya. Setelah kemudian cari makan di sana sini, tidak bisa, kami belok-belok sedikit, karena kami pikir nanti oh beloknya begini kita kembali lagi gitu ya. Nah kami makan satu tempat. Begitu kami keluar, malam itu tiba-tiba jalan itu berubah, saudara. Lampu demikian luar biasa bagusnya. Lalu di situ banyak orang jual makanan, lalu di situ banyak orang yang kemudian berbelanja dan mobil tidak boleh masuk. Gitu ya. Wah, waktu pulang kami bingung, saudara ya. Yang mana ini? Mau masuk ke situ, kami tanya, apakah kami ini kunci ini benar enggak? Kami hanya bawa kunci. Dia bilang salah, blok lain. Enggak diberitahu lagi ya. Kami ke satu lagi, enggak ada lagi, enggak bisa lagi. Sampai akhirnya kami berjalan, paman saya ya, sudah kemudian dia usianya juga sudah tua begitu ya. Kemudian tambah bingung, tambah berjalan ke sana ke sini, dan saya enggak ngerti jalan-jalan, saudara ya. Enggak ngerti bahasa Mandarin, enggak pasti bahasa Kungfu, ya ikut aja gitu ya. Nah kemudian sampai satu jalan kami merasa sudah tidak bisa lagi. Kami merasa sudah kesasar. Nah celakanya paman saya tidak tahu jalannya apa dan sebagainya begitu ya. Wah kami frustasi. Nah akhirnya pada saat itu paman saya bilang begini, sudah kita ngomong aja ya ke satu apartemen yang dekat ini, kita naik taksi pulang. Ya. Karena itu sudah malam sekali saudara ya, akhirnya naik taksi. Pada waktu kemudian kami mencegat taksi, ditanya sama supir taksinya, mau kemana? Paman saya bilang, ke yang apartemen seperti ini, yang ini baik bahasa Mandarin. Lalu supir taksi, kami tidak bisa mengantar kamu. Karena enggak jelas itu alamatnya dan itu nomornya berapa, enggak jelas. Lalu supir taksi ini ngomong, kamu dari mana? Lalu mereka, paman saya mengatakan, saya dari Indonesia. Lalu dari travel mana? Paman saya masih ingat travel ini yang mengantar kami. Lalu kemudian dia ngomong, oh saya tahu, kamu duduk aja, masuk saya antar. Lalu di percakapan itu yang saya dengar dari paman saya adalah, kami itu bersyukur saudara. Karena Tuhan itu baik. Ternyata supir taksi itu adalah seorang supir taksi yang rumahnya dekat apartemen situ. Dan dia tahu travel itu kebanyakan menyewa apartemen di situ. Nah sehingga pada waktu kemudian kami datang, dia ngomong seperti itu, dia tunggu. Waktu kami menyerahkan pada penjaganya, kira-kira ini bentuknya seperti ini nih, kuncinya sama ini semua gini. Oh ya ini betul yang apartemen sini katanya. Saudara ya, waduh. Tetapi saudara, kami itu dedak dikduk. Ternyata tanda itu begitu penting. Saudara kalau di Jakarta, mau ke Cikampek atau ke Bandung, saudara, harus perhatikan tanda. Banyak orang di tol itu tidak perhatikan tanda, maunya ke Bandung, tiba-tiba salah jalur menuju ke Cikampek. Demikian juga orang yang mau ke Cikampek tidak tahu tanda-tanda, tidak lihat tanda-tanda lalu lintas itu, saudara ya, yang
terpampang itu kemudian bisa menerobos ke Bandung. Nah, tanda itu begitu penting, saudara. Itu menunjukkan satu arah kita itu mau kemana, supaya arah kita itu benar. Nah, di dalam kitab Injil ini, saudara, dikatakan ada 7 tanda yang merupakan 7 mujizat yang dicatat di dalam kitab Injil ini. Nah, apa 7 mujizat itu yang dilakukan, saudara ya? Yang hari ini kita bahas adalah mengubah air menjadi anggur. Itu tanda pertama dari Yohanes pasal yang kedua. Lalu minggu depan kita akan membahas Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Lalu tanda yang ketiga, mujizat ketiga adalah menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Lalu tanda yang keempat, Yesus memberi makan 5.000 orang di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Lalu demikian juga Tuhan Yesus itu di dalam tanda yang kelima itu berjalan di atas air. Tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-24. Tanda yang ke-6 itu adalah menyembuhkan orang buta sejak lahir. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 41. Dan yang ke-7 yaitu tanda yang terakhir adalah membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Nah, tentunya saudara kalau kita tahu bahwa tanda itu adalah satu arah di mana supaya kita tidak melenceng, saudara. Lalu kita itu kemudian mau mengerti apa maksudnya, kemudian dalam Injil Yohanes itu dicatat sebagai satu tanda, saudara. Kenapa di dalam Injil Yohanes itu aja secara kekhususan ada 7 tanda yang dicatat oleh Injil Yohanes? Maksudnya itu apa, saudara? Itu tercatat, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak boleh lupa Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Di sana jelas dikatakan seperti ini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya. Maksudnya ada tanda-tanda yang lain, ada mujizat yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam seluruh kitab Injil, begitu banyak mujizat. Tetapi yang dicatat di sini hanya ada 7. Bapak Ibu. Maksudnya apa? Ayat 30 dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Supaya kita percaya Yesuslah Mesias. Itu yang pertama. Maksudnya kita itu mengerti melalui tanda itu, Yesus itu adalah Mesias, hamba yang menderita, yang datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Sehingga pada waktu kita membaca Yohanes pasal 2 tadi, kita harus tahu ini tanda. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita percaya Yesus itu adalah Mesias. Sebagai seorang Mesias yang menderita dalam kehadirannya itu di dunia ini. Lalu kemudian yang kedua dicatat, anak Allah. Supaya kita percaya dia adalah anak Allah. Apa maksudnya anak Allah? Bapak Ibu kalau membaca dalam Alkitab ada sebutan anak Allah. Maksudnya bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, tapi juga 100% manusia sejati. Jadi itu jelas tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia, dia adalah Allah, tapi sekaligus juga menjadi manusia. Itu tidak perlu kita ragukan. Lalu kemudian kita juga melihat di dalam bagian berikutnya, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Supaya sungguh-sungguh saudara, oleh iman kita bisa menghidupi kehidupan iman kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu pada hari ini saya tidak berani atau tidak boleh, saudara, untuk melihat perspektif Yohanes pasal 2 itu dari kacamata saya. Dari apa tafsiran kita. Saudara. Tetapi kita tahu Tuhan itu sudah menetapkan tandanya. Ini Yohanes pasal 2 itu arahnya kemana mau dibahasnya. Supaya kita tidak memiliki satu pengajaran yang salah. Supaya kita mengerti apa maksud di dalam pengubahan air menjadi anggur itu sendiri. Nah, sekarang kita kembali lagi ya, saya sudah membahas ini karena ini merupakan dasar
saya harus jelaskan sebelum Bapak Ibu mengupas 7 tanda dalam 7 minggu yang akan datang. Yohanes pasal yang kedua ayat 1:11 itu mengajarkan yang pertama adalah keajaiban transformasi dari kematian menuju kehidupan. Sekali lagi, melalui mujizat air menjadi anggur itu, Tuhan ingin mengajarkan adanya satu keajaiban, transformasi yang dilakukan oleh Yesus, oleh Allah itu, dari kematian menuju kehidupan. Lalu apa buktinya Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 tadi, di sana dikatakan demikian Bapak Ibu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Apa maksud hari ketiga itu? Hari ketiga itu memang secara faktual Tuhan Yesus memang akan tiba di Kana itu hari ketiga setelah dia dari Yehuda. Kalau Bapak Ibu tahu, dari Yudea sampai ke Galilea itu perjalanan 3 hari, memang betul. Tetapi Bapak Ibu, hari ketiga itu kita harus kaitkan juga dengan ayat yang keempat. Ayat keempat dikatakan demikian, saatku belum tiba. Ada kata saatku belum tiba. Nah, secara singkat saya beritahu, para penafsir Alkitab itu mengkaitkan hari ketiga dengan saatku belum tiba, artinya apa? Tuhan Yesus hendak bercerita tentang bahwa dia adalah Mesias yang menderita itu, yang mati dan kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Namun itu belum akan terlaksana karena Tuhan Yesus belum akan masuk di dalam Via Dolorosa. Jadi maksudnya di dalam bagian ini adalah bahwa Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan saatnya belum tiba, artinya Tuhan Yesus belum sampai pada dirinya akan menjadi Mesias yang menderita dan bangkit pada hari ketiga itu. Saatnya belum tiba. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu kalau lihat di dalam bagian ini, di dalam bagian ini adalah satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, Tuhan Yesus juga mengajarkan melalui bagian tanda ini, bahwa Tuhan Yesus itulah yang akan menjalani sebagai seorang Mesias, mati di atas kayu salib dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui tanda ini Tuhan mengajarkan apa? Adanya satu transformasi dari kematian kepada kehidupan. Itu untuk milik siapa, saudara? Itu milik kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita harus menjalani kematian kekal. Akibat dari dosa itu kita sungguh-sungguh, saudara, kita harus mengalami kematian kekal itu. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus itulah yang kemudian mengubahkan kematian itu menjadi satu kehidupan. Karena Mesias itu yang mati menggantikan kita menjalani hukuman dosa. Pada hari ini kita akan memperingatinya dengan perjamuan kudus. Biarlah kita boleh menghayati pada saat kita makan dari roti itu yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Dan pada saat kita minum dari cawan ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita harus kembali diingatkan. Dia adalah Mesias yang menderita, mati dan bangkit. Supaya melalui penderitaan yang kemudian kita peringati melalui perjamuan kudus pada hari ini, kita boleh bersyukur Tuhan sudah mentransformasi hidup kita. Yang seharusnya kita mengalami kematian kekal menuju satu kehidupan yang kekal. Dan kalau kita kaitkan peristiwa penebusan ini Bapak Ibu dengan perkataan Maria. Nah, ceritanya kan begini. Pada waktu di perkawinan itu ibu Yesus ada di situ. Tiba-tiba air anggur itu kemudian habis Bapak Ibu. Itu komponen utama dalam pesta. Kalau itu habis itu memalukan keluarganya. Nah, pada waktu kemudian kekurangan anggur, ibu Tuhan Yesus ini kemudian ngomong sama Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus ngomong, mau apakah engkau dari aku? Saatku belum tiba. Begitu ya. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu, apa maksudnya Tuhan Yesus, Ibu Maria ini?
untuk meminta kepada Tuhan Yesus melakukan sesuatu, apa maksudnya? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bagian ini, kita harus ingat loh. Waktu Ibu Maria ini atau mama dari Tuhan Yesus ini meminta sesuatu dari Tuhan, pasti punya maksud yang jelas. Supaya Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu. Tapi pada waktu itu apakah sudah terpikir di dalam diri Ibu Maria ini bahwa Tuhan Yesus itu akan merubah air menjadi anggur? Apakah sudah terpikir, Bapak? Karena pada saat terjadi perkawinan di Kana itu, Tuhan Yesus belum melakukan satu mujizat pun. Belum melakukannya. Tetapi kenapa Ibu Tuhan Yesus mengatakan seperti ini kepada para pelayan itu? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa maksudnya? Padahal Tuhan Yesus belum melakukan mujizat pada saat itu. Bapak Ibu, dalam pergumulan saya akhirnya juga berpikir, Bapak Ibu, bahwa Ibu Tuhan Yesus ini adalah seorang ibu yang tahu apa yang terjadi di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 33. Mari kita lihat. Lukas pasal 1 ayat 30 sampai dengan 33. Yaitu pada waktu malaikat Gabriel itu menghampiri Ibu Yesus itu. Menceritakan tentang dia akan melahirkan Yesus. Di dalam ayat 30 sampai 33 dikatakan seperti ini. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu, dalam bagian ini jelas Bapak Ibu, Ibu Yesus tahu Yesus itu adalah anak Allah. Pada waktu berbicara tentang anak Allah, Ibu Maria ini tahu dan yakin bahwa Yesus itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang bersifat supranatural. Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Mari kita coba lihat lagi. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal ini terjadi karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihinya, kepadanya aku berkenan. Pasti cerita ini sampai ke telinga Maria sebagai ibu Yesus. Jadi Allah sendiri juga menyatakan Yesus itu adalah anaknya. Oleh karena itu di dalam bagian ini kita melihat pada waktu di dalam peristiwa penebusan ini, ya, dalam konteks penebusan ini, Maria itu jelas tahu Yesus itu anak Allah, 100% Allah, 100% manusia sejati. Dan dia mengerti kalau dia 100% Allah, maka di dalam diri Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan hal-hal yang bersifat supranatural. Oleh karena itu kita melihat Maria itu meminta Yesus melakukan sesuatu pada waktu orang yang berpesta ini mengalami kekurangan air anggur. Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu kalau kita lihat, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita solus Kristus. Kemarin kita memperingati akan hari reformasi, di mana pada waktu reformasi 503 tahun yang lalu, gereja telah menyimpang dari seluruh ajarannya. Maka kemudian
Martin Luther itu menyampaikan 95 tesisnya dan dipakukan di pintu gerbang gereja. Untuk bagaimana gereja kembali kepada ajaran yang benar, menempatkan Alkitab sebagai otoritas kebenaran akan iman dan juga pedoman dalam kehidupan manusia. Dan pada waktu itu kemudian di dalam peristiwa gereja itu sudah melakukan penyesatan. Pada waktu itu gereja sudah menjual surat penghapus dosa. Sehingga pada waktu itu gereja untuk membangun yang ada di Vatikan yang sekarang ini ada Bapak Ibu. Ya, gedung ibadah Vatikan itu. Bapak Ibu, pemimpin gereja pada saat itu menjual surat penghapus dosa untuk membiayai pembangunan gedung itu. Maksudnya apa? Kalau orang-orang pada zaman itu membayar surat penghapus dosa, maka saudara-saudaranya famili yang sudah meninggal, yang ada di purgatori, maksudnya begitu ya, di api penyucian itu, dikatakan kalau mereka sudah membeli surat penghapus dosa, maka yang sudah meninggal pun yang belum percaya pada waktu dia masih hidup, dia akan diselamatkan. Nah itulah kemudian Martin Luther dan kawan-kawan menyerang akan ajaran seperti itu. Mengembalikan bahwa keselamatan itu murni adalah karena Kristus yang mengerjakan, tidak ada peran manusia sedikit pun. Bukan karena perbuatan baik manusia, akhirnya orang itu diselamatkan untuk memperoleh keselamatan. Nah di dalam bagian ini Bapak Ibu kita kembali diingatkan. Melalui perkawinan di Kana itu, Tuhan ingin ingatkan bahwa keselamatan itu murni dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dia yang mengerjakan penebusan sebagai Mesias yang menderita sebagai anak Allah, yang mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia yang telah mengubah satu transformasi kehidupan kita nanti, di mana kita itu adalah orang-orang yang seharusnya mengalami kematian kekal, tapi Tuhan itu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Melalui peristiwa yang seperti inilah, supaya orang itu percaya kepadanya, dan kemudian diubah akan hidupnya. Jadi Bapak Ibu jelas ya pada hari ini. Jadi itu satu hal yang perlu kita bersama-sama imani. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang perlu kita belajar adalah keajaiban transformasi dari ketidakberdayaan menuju kehidupan yang penuh dengan vitalitas dan pengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Pada waktu itu orang yang menyelenggarakan pesta itu sangat susah Bapak Ibu. Kehabisan anggur, Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam satu pesta, tiba-tiba kemudian begitu banyak tamu datang, kemudian kehabisan seluruh bahan makanan dan minuman yang ada. Malu enggak Bapak Ibu? Malu kan? Saya pernah Bapak Ibu menghadiri satu pesta. Saya juga datang terlambat Bapak Ibu. Sehingga pada waktu saya masuk sudah ada tempat duduk. Bukan hanya tempat duduk Bapak Ibu. Kemudian sudah banyak yang pulang dan mengatakan apa? Tidak ada makanan, sudah kehabisan. Nah Bapak Ibu pada waktu itu terjadi seperti itu, waduh bagaimana malunya keluarga pengantin ini. Luar biasa malunya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu satu hal yang kita boleh belajar. Tadi sudah saya katakan, Ibu Maria itu minta kepada Yesus untuk apa? Untuk supaya Tuhan Yesus itu bisa menolong mereka. Bahkan kemudian Ibu Maria itu sungguh-sungguh meyakini Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu, sampai mengatakan kepada para pelayannya, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Tetapi Bapak Ibu, yang paling penting, yang pada hari ini juga saya bahas adalah, mengapa Tuhan Yesus juga menjawab, pada waktu itu Maria itu minta Tuhan Yesus melakukan sesuatu, Yesus berkata seperti ini, mau apakah engkau daripadaku ibu? Ayat 4. Jadi Tuhan Yesus tanya kepada mamanya, mau apakah engkau daripadaku? Ya, di dalam terjemahan yang lain itu lebih kemudian ingin mengatakan di dalam seperti ini Bapak Ibu. Apa urusannya kalau kemudian pemimpin pesta ataupun juga orang yang berpesta, keluarga yang berpesta ini kehabisan anggur, apa urusannya dengan saya? Saya kan tamu. Apakah saya punya kewajiban untuk menyediakan anggur itu? Betul? Tuhan Yesus tidak punya kewajiban kan? Dia kan seorang tamu, betul? Sehingga seperti saya, pada waktu saya menghadiri pesta itu, tidak ada tempat bangku lagi, kemudian juga banyak orang yang pulang dan mengatakan makanan sudah habis. Kekurangan makanan. Ya saya nggak ada urusan kan, betul ya? Nah, Tuhan Yesus juga sama. Saya kan datang ini dalam pesta pernikahan.
Lalu apa urusannya ibu? Kalau ibu minta saya menyediakan anggur. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus itu melakukan mujizatnya. Mengubah air menjadi anggur. Artinya apa Bapak Ibu? Itu benar-benar merupakan sebuah anugerah. Gift. Tuhan Yesus tidak harus menyediakan, betul enggak? Bapak Ibu saya ingatkan, kita diselamatkan, apakah Tuhan Yesus harus menyelamatkan kita? Yang berbuat dosa siapa? Manusia, betul? Kita yang berbuat dosa. Lalu apakah Tuhan itu ada punya urusan dengan kita, saudara? Di mana kita ini adalah orang yang berdosa, apakah kemudian Tuhan ada urusan dengan kita ini? Untuk menyelamatkan kita? Enggak ada. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus kemudian justru melalui air menjadi anggur ini. Tuhan itu peduli. Ini kasihan ini orang ini. Lalu Tuhan itu merubah air menjadi anggur. Demikian juga saudara. Kita itu diselamatkan itu karena Allah itu peduli dengan kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu harus Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita persoalannya? Kita harus ingat, Tuhan Yesus harus menjadi anak Allah, 100% Allah, 100% manusia. Kenapa? Yang sanggup memberikan pengampunan, pendamaian, penebusan, yang memiliki segala rencana yang agung itu hanya bisa Allah. Betul? Apakah manusia berdosa itu bisa merencanakan, melakukan, bahkan kemudian menebus dosa manusia itu sendiri? Nggak bisa kan? Bapak Ibu, apakah kita sebagai orang yang berdosa bisa menebus dosa kita sendiri? Nggak mungkin. Bagaimana orang yang berdosa bisa menebus dosanya sendiri? Tidak mungkin. Nah, disinilah kita melihat harus ada peran Allah yang merencanakan untuk pendamaian dan penebusan. Tetapi kalau itu saja belum cukup. Karena Allah itu murka terhadap dosa. Siapa yang menyelesaikan murka Allah ini? Allah juga mau adil loh. Kalau ada manusia yang berdosa, Allah murka. Itu harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk menyelesaikan itu Allah mengutus anak yang tunggal menjadi manusia yang sejati, yang tanpa dosa. Karena tidak mungkin Allah itu memakai manusia berdosa untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tetapi yang bagaimana yang harus menanggung dosa manusia itu harus manusia. Oleh karena itu, Yesuslah yang datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan kita, memuaskan akan hati Allah dengan mati di atas kayu salib, menjalani via dolorosa untuk kita. Amin. Nah, di dalam bagian ini jelas kita itu kembali Bapak Ibu diingatkan melalui tujuan tadi. Tujuan dari maksud tanda ini dibuat, tadi sudah saya katakan, supaya kita mengerti Yesus itu adalah Mesias, hamba yang menderita, yang menebus dosa manusia. Tapi kenapa dia harus anak Allah sebutannya? Karena yang dapat menebus manusia itu adalah 100% Allah dan 100% manusia yang sejati. Jadi hanya Kristuslah yang sanggup untuk melakukan seperti itu. Nah, sebagai aplikasinya adalah Bapak Ibu di dalam bagian ini. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Maksudnya adalah Allah yang imanen. Allah itu bukan nun jauh di sana, tapi Allah itu juga Allah yang imanen, yang dekat dengan manusia. Dan dia tahu pergumulan hidup manusia. Maka dia peduli terhadap kehidupan manusia. Nah, oleh karena itu di dalam bagian ini kita belajar
bahwa Yesus itu adalah anak Allah, dan di dalam kehidupannya dia peduli terhadap segala pergumulan hidup manusia. Pada waktu perkawinan di Kana, itulah pergumulan ibu Yesus. Itulah pergumulan pribadi dari orang yang menyelenggarakan pesta. Tapi Allah itu begitu peduli. Hari ini saudara, di dalam pandemi kita juga mengalami banyak pergumulan. Bagi yang studi mengalami pergumulan tersendiri. Bagi yang bekerja mengalami pergumulan tersendiri. Bagi yang memiliki perusahaan punya pergumulan tersendiri. Bagi gereja pun punya pergumulan tersendiri. Sehingga kita pada hari ini pun belum bisa kebaktian seperti biasanya. Tapi mau tidak Bapak Ibu, seperti Maria, kita itu mau datang kepada Yesus. Kita bercerita kepada Yesus. Maria itu benar-benar Bapak Ibu menceritakan apa adanya. Mereka kehabisan anggur. Allah kita adalah Allah yang imanan, yang dekat dengan kita. Allah yang peduli Bapak Ibu. Oleh karena itu pada hari ini, bagi saudara-saudara siapapun, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah, kalau mengalami pergumulan beban yang berat, Dia adalah Allah yang imanen, yang dekat dengan kita, yang peduli dengan kehidupan kita. Datanglah kepada Dia, ungkapkanlah seperti Maria, dengan kepolosan kita, apa yang ada di dalam hati kita, bicaralah kepada Tuhan. Tuhan kita akan pasti memberikan responnya. Dan respon Tuhan itu adalah respon yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita lihat di dalam ayat yang ke-10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tuhan itu akan menyediakan penyelesaian dalam hidup kita. Yang terbaik menurut Tuhan itu yang disediakan untuk kita. Amin. Biarlah kita boleh datang bergumul kepada Dia. Tapi ingatlah, Dia akan memberikan jawaban yang terbaik untuk hidup kita ini. Lalu ayat yang 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai orang yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu, tanda ini dibuat supaya murid-muridnya percaya kepadanya. Supaya orang-orang itu bisa percaya kepadanya. Bapak Ibu, maukah tidak kita seperti Maria? Punya iman. Maria itu berkata seperti ini. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Iman yang hidup itu ada di dalam diri Maria sebagai ibu Yesus. Mau enggak Bapak Ibu, kita juga punya iman yang hidup itu. Di tengah pergumulan itu. Mungkin dirasakan oleh kita mustahil. Tapi hari ini kita melihat air pun sama Tuhan diubah menjadi anggur. Sesuatu yang supranatural Bapak Ibu. Yang mustahil itu terjadi karena Tuhan menyatakan kuasanya sebagai anak Allah. Amin. Mari kita yakin dan percaya, di tengah pergumulan kita yang paling berat pada hari ini, kita datang kepadanya. Dan kita sungguh-sungguh akan mengalami transformasi. Dari ketidakberdayaan, memiliki satu kehidupan yang penuh vitalitas dan penuh pengharapan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama memasuki perjamuan kudus. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan kata gembala sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus. Ada pesan-pesan yang akan disampaikan. Saudara, firman Tuhan yang sudah kita dengar ini mengingatkan kita kembali akan karya keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita. Ini akan menjadi dasar kita dalam kita mengikuti perjamuan kudus hari ini. Nah saudara, karena itu saudara, saya mau mengingatkan kita lagi
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sewaktu kita mengikuti perjamuan kudus ini. Saya akan mengulangi poin-poin di dalam khotbah saya minggu lalu, saudara ya. Sebelumnya saya ingin membacakan satu ayat dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Kita perhatikan bersama, saudara. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Saudara, beberapa sikap yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah kita harus mengikutinya dengan hormat, saudara. Mengikutinya dengan sopan dan dengan tertib, karena ini kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus nih. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main, saudara. Karena itu saya menghimbau saudara sekalian saat ini, yang mungkin ada kegiatan lain yang sedang dilakukan, saya menghimbau saudara berhenti dulu dari kegiatan saudara itu. Saudara berhenti dulu, kemudian saudara sudah boleh mulai mempersiapkan hati untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Tidak ada yang ngobrol, saudara. Tidak ada yang ngobrol dan kita benar-benar fokus. Itu yang pertama, sikap hormat kepada Tuhan. Yang kedua, ketika nanti prosesi perjamuan kudus itu berlangsung, saudara, mari kita boleh kembali mengingat pengorbanan Kristus kepada kita. Kita mengucap syukur. Kemudian saudara, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pakailah momen perjamuan kudus hari ini, saudara, itu sebagai momen kita itu ingin kembali dekat pada Tuhan. Jikalau seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, saudara, kita itu sudah hidup mungkin jauh dari Tuhan, mungkin kita itu sudah terlalu sibuk, kita melupakan Tuhan, ada berbagai dosa yang kita lakukan. Saudara, ini saatnya kembali kita itu recommit, kita mengkomitmen kembali di hadapan Tuhan. Kita akui dosa-dosa kita, Tuhan, aku mau kembali dekat dengan Engkau. Kiranya kuasa perjamuan kudus ini memampukan saya, supaya saya ini bisa kembali dekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, ketika kita mengikuti perjamuan kudus, lihatlah bahwa kita ini adalah sebagai gereja Tuhan. Kita sebagai satu tubuh Kristus, jemaat di gedung gereja ini mengikuti perjamuan kudus, kemudian saudara yang di rumah juga mengikuti perjamuan kudus, kita bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Baik saudara, kita akan bersama-sama siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Amin. 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 Saya undang untuk pemusik boleh mainkan satu lagu, kita mau menaikkan satu pujian, Dekat ke Salibmu, dari KPPK 164. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, sucikan hatiku, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Katakan, salibmu sandaranku, salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku
kami pada Tuhan. Ku mau taat padamu. Salibnya, 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 selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Silakan duduk yang berada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lama kita tidak bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Hari ini tidak ada satu momen di mana kemarin kita memperingati akan hari reformasi. Maka pengurus yang ada di Bright Country Service Medan ini memutuskan untuk mengadakan perjamuan kudus. Satu momen yang indah di mana kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati perjamuan kudus. Sesuai dengan anjuran dari Gembala Sidang tadi, biarlah kita boleh mengikuti perjamuan kudus ini dengan kekhidmatan. Bapak Ibu saudara sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Pada waktu Tuhan Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan kemudian memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Sesudah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahnya, oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya, kita memperingati akan kematian Dia. Kepada Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita masuk di dalam doa sebelum kita makan roti dan minum dari cawan yang sudah disediakan. Kita tenang di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita adalah manusia yang berdosa, yang sudah menerima anugerah Tuhan. Biarlah kita mengucap syukur bahwa Tuhan sebagai Mesias telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita juga berdoa bahwa hidup kita tidak luput dari kesalahan. Mari sekali lagi kita datang bertelut di hadapan Tuhan memohon belas kasihan Tuhan.
Kesalahan demi kesalahan sudah kita perbuat. Biarlah kita boleh kembali memohon ampun dari Tuhan. Kita terus mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dalam kehidupan kita ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa keselamatan itu semata-mata karena karya Kristus. 100% karena karya Kristus. Tidak ada perbuatan manusia pun. Tidak ada satu potensi apapun dalam kehidupan manusia yang ikut andil dalam keselamatan kami. Biarlah kami boleh datang kepadamu kalau kami boleh disatukan di dalam satu wadah melalui keluarga besar BJS Medan. Sebagai komunitas orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, siapakah diri kami sehingga Engkau mau menyelamatkan kami. Tidak ada satupun kriteria kami yang selayaknya untuk menerima pengampunan dari dosa dan keselamatan daripadamu. Tapi semua kami terima semata-mata karena anugerah-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur dan sekaligus layakkan kami Tuhan untuk makan seperjamuan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan bersama dengan jemaat dan keluarga kami. Demikian ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami laskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita ambil roti yang sudah disiapkan oleh jemaat, oleh gereja, dan kita buka dulu, jangan ambil rotinya dulu Bapak Ibu ya. Kita buka dulu. Sebelum ambil roti, mari kita menyemprotkan tangan kita Bapak Ibu sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kita ambil roti kita. Kita angkat Bapak Ibu, ya kita angkat roti sama-sama dan silakan berdiri semuanya, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Silakan berdiri dan angkat roti kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah dikorbankan bagi kita. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama memakannya dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita makan bersama-sama. Kita akan kembali membuka bagian anggur Bapak Ibu. Mari kita angkat dan mari kita menerimanya dengan penuh pengucapan syukur.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengucapan syukur. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan kudus ini. Kami teringat kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Roti yang merupakan lambang tubuh Tuhan Yesus dan air anggur yang merupakan lambang darah Tuhan Yesus. Mengingatkan kami akan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami bertekad dalam hidup kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, agar kami tidak lagi hidup bergelimangan di dalam keberdosaan kami. Kami boleh hidup memuliakan nama-Mu, seluruh perbuatan kami boleh mencerminkan akan Kristus yang sudah hadir di dalam kehidupan kami melalui keselamatan. Demikianlah ya Tuhan kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sambil berdiri kita tetap akan bersama-sama mendengar satu firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang kedua sebagai tekad kita untuk menjalani kehidupan setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan dan perjamuan kudus pada hari ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biarlah Bapak Ibu, kita boleh menjalani hidup mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Selamat, kita boleh memasuki perjamuan kudus, dan kiranya kita tetap menjalani satu kehidupan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kita duduk kembali dan kita menyanyikan lagu tadi pada bait yang ketiga tadi, salibmu adalah sandaranku. Sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mengikuti perjamuan kudus dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Saat ini saudara, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan,
Kita akan memberikan persembahan saudara. Mari kita boleh persiapkan hati kita sembari kita menaikkan pujian. Ini aku, semua milikku, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Katakan, ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Sekali lagi kami mau mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib ya Tuhan. Kami mau bersyukur anugerah-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami yang mungkin Tuhan dalam beberapa waktu yang lalu, kami hidup jauh dari Tuhan. Ada banyak hal-hal yang mendistraksi hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi melupakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami mau kembali kepada Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau percaya kepada Tuhan.
Tuhan, dan inilah persembahan yang kami berikan. Tuhan yang boleh kuduskan, Tuhan yang boleh sucikan persembahan ini. Tuhan, pakai untuk kemuliaan nama-Mu di gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga ingin menyerahkan untuk kondisi di dalam dunia kami. Kami sangat prihatin melihat ada banyak sekali perpecahan, ada banyak sekali problema yang terjadi. Kami teringat Tuhan di Perancis ya Tuhan. Saat ini Tuhan, terdapat teror yang begitu sangat dahsyat. Tuhan, gereja diserang, ada orang-orang yang dibunuh, ditikam, bahkan ada yang dipenggal. Kami sangat sedih mendengar hal itu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memakai para aparat itu boleh menindak dengan baik. Engkau berikan hikmat kepada pemerintah Perancis dalam menanggapi isu tentang agama saat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan boleh terjadi pemulihan dari masalah rasial yang sedang terjadi di Perancis ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk pemerintah kami di Indonesia. Tuhan yang boleh terus memberikan hikmat kebijaksanaan buat pada mereka. Supaya mereka dapat mendongkrak kembali ekonomi bangsa ini yang sedang terpuruk Tuhan. Tuhan berikan kesehatian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan Tuhan juga menolong supaya terjadi sosialisasi yang baik antara pemerintah dengan rakyat, secara khusus terkait dengan Omnibus Law ini. Mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami juga terus menyerahkan Tuhan untuk vaksin-vaksin yang rencananya pada bulan November ini akan dibagikan. Mulai dari bulan November ini kami menyerahkan Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh lancarkan. Dan kami sangat rindu Tuhan, Indonesia dan bahkan seluruh dunia boleh terbebas dari virus COVID-19. Biarlah vaksin yang ada itu boleh sungguh-sungguh efektif ya Tuhan di dalam menangkal virus COVID-19 dalam tubuh manusia. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seru setiap kami. Tak lupa juga untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi masalah di dalam hidup mereka. Pergumulan sakit, penyakit, ataukah itu pergumulan ekonomi, apakah itu juga pergumulan di dalam keluarga, dan pergumulan yang lain. Tuhan, hari ini kami teringat akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Itu adalah mukjizat yang terbesar Tuhan yang Kau lakukan pada setiap kami. Maka Tuhan, kami juga percaya bahwa setiap persoalan hidup kami Tuhan sanggup untuk memulihkannya tepat pada waktu dan rencananya Tuhan. Ini yang menjadi iman kami, ini yang menjadi pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Allah Tritunggal yang terus memberikan, menghidupkan, membangkitkan iman di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kepada saudara-saudara yang ada di gedung gereja maupun mereka yang ada di rumah, biarlah pada saat ini kita mengembalikan segala pujian dan kehormatan kepada Allah Tritunggal. Dan Tuhan ingin memberkatimu, dan sekarang terimalah akan berkat-Nya. Kiranya kasih sayang sempurna dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, topangan, kekuatan, serta kuasa dari Allah Roh Kudus, kiranya boleh dilimpahkan di dalam kehidupanmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam kehidupan studimu, maupun di dalam kehidupan pelayananmu,
serta di masyarakat, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara dikasihi Tuhan, hari ini ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan bersama. Namun sebelumnya saya mewakili segenap pengurus dan jemaat BCS Medan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Musa Bambang yang telah melayani firman Tuhan dan juga perjamuan kudus hari ini. Saudara, ibadah minggu depan, saudara, yaitu dengan tema anak pegawai istana disembuhkan, yaitu sebagai tanda kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita boleh tetap mengikuti, saudara ya. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan diperkaya, saudara, oleh firman Tuhan, khususnya melalui 7 tanda atau mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Tetap jam 10:30 minggu depan. Kemudian saudara, malam hari ini kita ada Sunday Talk dengan tema marah, saudara. Kita akan belajar ada beberapa jenis kemarahan yang ada, bagaimana kita itu menghandle kemarahan kita, mengapa kita marah, saudara. Mari saudara kita mengikutinya. Kita akan belajar banyak tentang hal ini, sehingga saudara kita bisa mengaplikasikan ketika kita di keluarga, ketika kita di kantor. Mungkin setiap kita, mungkin ada beberapa di antara kita ya, emosional ya. Ya saudara, mari kita boleh mengikutinya. Sunday Talk malam hari ini jam 7:30 malam. Kemudian Sunday Talk minggu depan, lebih tepatnya minggu depan itu bukan Sunday Talk, tetapi webinar kesehatan saudara. Nah, minggu depan kita akan mendengar saudara dari Dr. Mutiara tentang bagaimana cara mencegah kanker. Saudara, kita lihat penyakit COVID ya. Penyakit COVID itu kan rasanya, wah beritanya membuming sekali ya, banyak orang meninggal. Tapi tahu nggak saudara, orang yang meninggal karena kanker tuh jauh lebih banyak daripada orang yang meninggal karena COVID saudara ya. Nah kadang-kadang kita tuh tidak tahu bagaimana nih cara mencegah kanker yang efektif ya, yang baik itu seperti apa. Nah saudara, puji Tuhan ya, Ibu Dr. Mutiara akan menyampaikan materi ini kepada setiap kita. Dan bagi saudara yang mungkin ingin bertanya ya seputar hal ini, silakan saudara ikuti webinar kesehatan minggu depan jam 7:30 malam. Baik saudara, demikian saja warta dan pengumuman. Saudara, saya harap di rumah saudara tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang sukacita di dalam Tuhan. Apalagi kita sudah mengikuti perjamuan kudus saudara ya, mari kita boleh benar-benar melakukan apa yang menjadi komitmen kita tadi, yaitu kita mau semakin percaya pada Tuhan, semakin hidup dekat pada Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu saudara, dan Tuhan Yesus memberkati.